Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang tanding tinju untuk meredam aksi tawuran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Lebih dari 100 remaja mengikuti pertandingan tinju Lebih yang dari 100 diadakan orang di tuh Rumah ya. Susun Mawar di Penjaringan, Jakarta Utara. Lantas apa yang membuat para remaja mengikuti pertandingan tinju? Simak liputan jurnalis Kompas TV, Argan Anjani. Oke. Tawuran tuh emang banyak Kita di sini negatifnya menggelar ya. boxing ini intinya buat supaya tawuran ini tidak terjadi menerus-menerus lah. Dan juga kita dari anak-anak muda yang dulunya berpengalaman tawuran, kita sepakat untuk mengadakan boxing ini memberikan wadah anak muda supaya yang di jalan itu kita tampilkan diri untuk supaya berprestasi. Gitu ya. Jadi menggantikan sesuatu yang negatif menjadi hal yang positif gitu. Karena tadi kan kalau misalnya tawuran, timpuk-timpukan, saling melukai, mungkin sampai ada yang meninggal gara-gara kejadian tawuran kan. Itu kan berbahaya. Maka diubah tuh sesuatu yang berbahaya ke sesuatu yang bermanfaat seperti tinju ini. Karena tinju itu kan ada peraturannya, ada keamanannya, ada wasitnya, ada ringnya. Itu kan benar-benar diselenggarakan dalam kondisi yang aman karena ada peraturan-peraturan tadi. Jadi orang-orang tuh dibuat capek, tapi capek itu yang positif gitu ya. Karena tinju ini tadi kan banyak peraturannya, ada keamanannya dan sebagainya, nggak asal timpuk aja gitu kayak tawuran ya. Itu perbedaannya di sana. Jadi dialihkan dari yang negatif ke yang positif gitu ya, supaya berprestasi nih anak-anak seperti ini. Mungkin kedepannya setelah tinju ini jadi atlet gitu kan, itu kan sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi bagus nih Itu ya bisa programnya. menimbulkan efek yang positif dengan berkurangnya tawuran. Wah, itu kita mendukung sekali. Kalau kita di panitianya, ya kan? Benar-benar harus didukung gitu ya. Saudara, tawuran antar remaja dan pelajar makin memprihatinkan. Lantaran Oke, kini karena para makin pelaku banyak tawuran gitu ya. tak hanya saling baku pukul, melainkan saling melukai menggunakan senjata tajam. Meski tak sedikit yang Sampai ada yang menjadi meninggal korban, tuh ya. aksi tawuran ini belum bisa dihentikan. Lantas, adakah cara ampuh untuk meredam tawuran? Simak penelusuran kami di gelar perkara. Ya, jadi kayak tawuran itu kan suatu kayak ngabisin tenaga gitu kan, supaya tadi ya, karena orang itu nggak tahu mau ngapain gitu ya, mau belajar dan mereka mungkin nggak terlalu mampu untuk menyerap pelajaran gitu, tapi punya waktu luang yang banyak. Nah, waktu luang yang banyak ini kadang orang nggak tahu harus ngapain, makanya kan akhirnya yuk tawuran aja gitu kan, jadi kayak gitu mungkin ya. Nah, karena tawuran yang sangat berbahaya, dialihkan ke sesuatu yang bermanfaat seperti tanding tinju gitu ya, sesuatu yang apa ya, positif lah, yang bermanfaat, karena itu bisa melatih orang-orang tuh untuk berprestasi gitu kan. Jadi baik ini ya diarahkannya. Mata rantai kekerasan remaja atau pelajar dalam bentuk tawuran tak ada habisnya. Saat ini, tawuran tak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa. Lantaran seringkali melewati batas-batas kewajaran. Tawuran remaja pelajar telah menjadi tindak kriminal. Korbannya terus berjatuhan, tak hanya luka-luka, tapi hilangnya nyawa. Akhir September, Itu di bahaya Cikarang, nih. Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, puluhan siswa dari SMK yang berbeda terlibat tawuran di Jalan Raya Urip Sumoharjo. Malam itu, 2 pelajar kehilangan nyawa dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Kasian banget tuh ya, kalau udah meninggal tuh yang kasihan tuh orang tuanya gitu, karena orang tuanya yang punya harapan kepada anaknya yang baik lah, jadi berprestasi, punya pekerjaan yang layak gitu kan, karena SMK itu kan kejuruan gitu kan, kedepannya mungkin bisa kerja, tapi harus meninggal di baku hantam di tawuran itu ya. Jadi benar-benar pupus, hilang harapannya, hancur benar-benar itu ya hati orang tua yang melihat anaknya itu bisa meninggal gitu ya. Sangat kasihan sekali gitu orang tua yang kehilangan anaknya di situasi yang seperti ini ya, sangat disayangkan sekali. Kami sudah melakukan upaya penyidikan. Kami sudah menetapkan pasal 170 terkait pengeroyokan terhadap korban, dan sudah kami amankan satu anak di bawah umur ABH dengan inisial R yang diduga ikut dalam kejadian tersebut, dan masih kami kembangkan, dan sudah ada 2 nama lain. Sebelumnya, Tuh, 1 Agustus lalu, seorang pelajar SMK yang tengah mengendarai motor di Jalan Sungai Bambu, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, disiram air keras oleh sejumlah pelajar dari sekolah berbeda. ya, diserang di Pelaku jalan tuh berboncengan ya. motor berkeliling mencari musuh dari sekolah lain untuk melakukan tawuran. Karena tak menemukan lawan, para pelaku lalu menyerang korban.
Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka bakar dan harus dirawat di rumah sakit. Ya kasihan ya, bayangin lagi di jalan nggak tahu apa-apa gitu, nggak ada masalah, tiba-tiba disiram air keras gitu kan. Itu benar-benar tidak ada rasa kemanusiaannya sama sekali. Itu kalau dari siram air keras itu bisa cacat, kalau misalnya kena bagian mata itu bisa mungkin buta gitu kan. Itu kan membuat cacat orang gitu kan, sangat berbahaya sekali perilaku seperti ini. Karena nggak ada kerjaan, mereka mengorbankan orang lain gitu kan. Sangat ini nggak boleh dibiarin hal seperti ini. Karena bayangin kalau misalnya itu anak kalian, teman kalian yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba harus terluka, tiba-tiba harus cacat gitu kan, itu sangat kasihan sekali gitu kan. Pelakunya adalah siswa dari satu SMK di wilayah Koja. Pelaku ini memamerkan kendaraan korban, kemudian setelah efek terjatuh, kemudian si pelaku langsung menyiramkan air keras sehingga korban sampai saat ini masih dirawat di RSCM. Di sudut jalan sempit Jakarta Utara, suara benturan dan teriakan jadi hal biasa terdengar. Bukan karena perayaan, melainkan bentrokan antar remaja hingga pelajar. Kapolres Jakarta Utara menyebut, meski tidak ada data pasti, tawuran remaja atau pelajar di wilayah hukum Jakarta Utara termasuk tinggi. Hingga akhir September lalu, kasus tawuran masih sering terjadi. Kekerasan remaja ini seakan merupakan mata rantai yang sulit diputus. Untuk wilayah Jakarta Utara pada khususnya, memang masih beberapa kali masih terdapat tawuran, baik antar siswa sekolah ataupun warga antar warga masih ada terjadi. Ya, kalau penyebab ini banyak ya, selain mungkin faktor ekonomi, kemudian ada juga kalau sekolah biasanya mereka beberapa siswa ini pengen mendapat validasi diri atau validasi sosial, pengakuan. Jadi dia pengen dianggap kuat, pengen dianggap jagoan, sehingga itu juga pengaruh. Kemudian ada juga pengaruh dari senior-seniornya yang alumni dari sekolah tersebut. Ini lingkungannya juga tuh ya. Di beberapa sekolah. Jadi awalnya nggak cuma dari diri sendiri, tapi dari orang lain yang mempengaruhi anak tersebut untuk melakukan aksi tawuran. Itu entah dari kakak kelasnya, tadi kan seniornya, ataupun dari tontonan-tontonan yang mereka konsumsi. Misalnya karena sering tawuran, terus diabadikan. Nah, itu akhirnya orang terinspirasi untuk ikut tawuran juga gitu. Jadi ada provokasi dari media sosial juga bisa mempengaruhi anak ini untuk ikut tawuran. Jadi dianggap keren, dianggap hebat, itu kan yang bisa menyebabkan orang itu ingin ikut tawuran. Ya karena anak muda ya masih ingin mencari jati diri gitu, ingin diakui oleh banyak orang. Ya itulah anak muda ya, masih dalam pencarian jati diri ya, menjadi masih banyak ini ya labilnya gitu. Kalau labil yang positif gitu itu nggak masalah, tapi kalau misalnya yang negatif seperti tawuran, nah itu harus dicegah ya, jangan sampai mereka melakukan hal seperti ini. Tak membuat jera para pelaku tawuran. Sudah berapa tahun ini, para pelaku tawuran saling membuat tantangan atau ajakan baku pukul melalui media paling sosial. Provokasi tuh ya di media sosial. Mereka dengan adanya media sosial belakangan ini khususnya, di situ sering terjadi tantangan-tantangan antara kelompok yang tentunya akhirnya berimbas ke tawuran. Dan itu membuktikan bahwa dia jagoan. Validasi lagi tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Maraknya tawuran di Jakarta Utara mendorong sejumlah pemuda di wilayah Penjaringan yang menamakan diri mereka Pemuda Penjaringan Bersatu bekerja sama dengan Polsek Penjaringan menggelar pertandingan tinju untuk remaja yang suka tawuran. Acara tersebut diberi nama Boxing Show Volume 1 yang berlangsung 28 September lalu. Baru-baru ini kami itu bagusnya kayak gitu ya, kalau misalnya diarahkan ke hal yang positif gitu kan, jadi energinya habis untuk yang positif, jadi nggak sempat untuk tawuran karena capek kan, udah tinju gitu, udah saling menghabiskan energi gitu. Nanti kalau untuk tawuran ya nggak ada yang ikutan gara-gara ya udah capek untuk tinju tadi, karena tinju tadi kan udah menghabiskan energi ya. Jadi itu yang bisa kita dapatkan manfaatnya ketika diarahkan yang positif gitu. Mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal yang negatif. Ya, jadi gitu ya, dialihkan. Baru-baru ini kami mendatangi sebuah rumah susun di Jakarta Utara yang menjadi tempat digelarnya boxing show. Kami bertemu Jaman, salah satu penggagas acara. Jaman mengaku, Pemuda Penjaringan Bersatu menggelar acara ini untuk meredam tawuran antar remaja dan pelajar di Penjaringan dan wilayah sekitar Jakarta Utara. Untuk meredam tawuran tuh ya, usaha seperti ini tuh bagus. Kami berada di wilayah Rusun Mawar yang berada di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Dan inilah yang menjadi lokasi boxing
yang diinisiasi oleh warga. Lantas apa tujuannya? Boxing ini digelar, kami sudah bersama dengan Jaman selaku penyelenggara dan warga sini, betul ya Bang ya? Siap. Halo. Sebenarnya apa sih Bang? Mengapa Abang menggelar boxing ini? Ya, kita di sini menggelar boxing ini ya karena intinya buat supaya tawuran ini tidak terjadi menerus-menerus lah. Dan juga kita dari anak-anak muda yang dulunya berpengalaman tawuran, kita sepakat untuk mengadakan boxing ini, memberikan wadah anak muda supaya yang di jalan itu ada yang bagus. kita tampilkan diri untuk supaya berprestasi. Jadinya keberaniannya kita tampilkan diri lah, jangan di jalanan mulu. Jadi benar-benar tuh ya, dikasih wadah nih supaya ini wadahnya bagus nih, supaya orang tuh tadi kalau misalnya mau melampiaskan gitu, mau menghabiskan energinya tuh di tempat yang tepat juga. Misal orang ini kuat gitu, mau kuat untuk tinju tadi gitu. Jadi kan tinju juga nggak asal tinju gitu nyakitin lawannya, tapi kan ada peraturan-peraturan tadi. Nah kalau misal peraturan itu benar-benar diterapkan, itu kan ada safety ya, ada keamanan, nggak kayak tawuran. Ya tawuran tuh bayangin dengan sajam, dengan batu, itu kalau misalnya pakai sajam itu bisa terluka, bisa sampai meninggal. Kalau batu itu ya dilempar itu kan berat itu, kalau misalnya kena kepala mungkin bisa luka berat juga. Bisa bayangin kepala kalian kena batu gitu kan, itu kan sangat berbahaya tuh dibandingkan dengan tinju gitu. Tinju kan ada tadi kan, dari tinjunya ada pengamannya, terus dari perlengkapannya juga ada gitu, itu lebih aman dan lebih bermanfaat untuk anak-anak seperti ini, karena kedepannya mungkin bisa jadi atlet ya, itu jadi sesuatu yang berprestasi lah gitu ya ke depannya. Ya udah bagus. Pertandingan tinju amatir ini tepat sasaran dan diikuti para remaja yang biasa melakukan tawuran. Panitia menggandeng sejumlah pentolan kelompok remaja dan bekerja sama dengan beberapa sasaran atau komunitas tinju di Jakarta Utara. Selain itu, panitia juga bekerja sama dengan pengurus besar tinju Indonesia atau Perbati untuk mendatangkan wasit agar permainan tetap mengacu pada aturan tinju profesional yang mengutamakan keselamatan peserta. Jadi benar-benar bisa tampil keren tapi dalam situasi yang aman seperti ini ya. Jadi kayak nggak tawuran, kalau tawuran kan nggak ada yang ngatur tuh siapa wasitnya, siapa yang menengahi gitu. Kalau di ring tinju gitu kan ditonton banyak orang, iya, bisa disebarkan media sosial, iya, jadi terkenal kan, jadi wah diakui banyak orang nih, jadi orang benar kuat dengan cara yang kesatria gitu, yang benar-benar mengikuti peraturan yang sportif. Nah ini kan hal yang bagus nih, harusnya bisa ditiru oleh daerah lain gitu, atau enggak istilahnya dibuat kayak liga gitu kan, mungkin kayak antar sekolah ataupun antar desa gitu, supaya bisa menjadikan hal yang negatif berubah ke hal yang positif ya. Jadi bagus sekali ya, ini wadahnya ini udah mulai diterapkan gitu ya. Bekerja sama komunitas tinju lah sebagian. Anak kita ini anak-anak muda sini juga masih awam juga dari di tinju ya. Gitu. Makanya profesional. kita semua anak-anak muda yang dipenjarakan ini, ketua-ketuanya yang kita ambil, kita sepakat untuk mengadakan event tinju ini supaya anak-anak muda itu yang di jalan itu kita tampilkan di ring, dan kita minta tolong kerjasama sama komunitas tinju sini yang berada di Waduk Pluit, dan minta arahannya juga diarahkan juga dari Perbati. Acara boxing show ini terbuka untuk umum, diperuntukkan bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Calon peserta wajib mendaftar melalui komunitas tinju atau sasana tinju yang bekerja sama dengan panitia. Pada kegiatan perdana, pendaftar membludak hingga mencapai 100 lebih pesertanya. Kan karena banyak orang yang ingin ikut gitu. Jadi benar-benar karena mereka nggak tahu wadahnya di mana, maka mereka tawuran gitu. Nah, karena disediakan nih wadahnya, wadah tinju nih, orang bisa ngeliat tampil dengan kekuatannya gitu kan. Jadi banyak orang yang ingin ikut sebenarnya, tapi gara-gara kemarin tuh nggak ada, mereka mungkin melakukan tawuran. Ya jadi benar-benar harus disediakan wadahnya, bagaimana peraturannya, bagaimana diselenggarakan acara itu, benar-benar harus ada yang bertanggung jawab, supaya tadi ya misalnya ratusan orang tadi yang harusnya tawuran itu bisa diarahkan untuk bermain tinju saja. Itu sesuatu yang positif ya. Kemarin sih pas berlangsung event kita kurang lebih ya 35 pertandingan sampai 40 pertandingan lah. Ya, banyak sampai sekali 40 pertandingan ya. Itu juga banyak kategorinya ya, dari anak pelajar, yang muda, sampai yang dewasa juga kita ada semua gitu. Oke, ini lokasinya berarti full. Ya, jadi kalau tinju tuh pasti ada peraturannya, nggak yang kecil atau yang besar, tapi kan disesuaikan. Misalnya yang misal tingginya atau dari berat badannya gitu, supaya ya tadi nggak
berat sebelah gitu. Bayang kalau misalnya orang yang besar lawan yang kecilnya yang kasihan kan, yang kalau ditinju gitu kan, itu yang paling sakit yang kecilnya itu. Sedangkan kalau yang kecilnya itu melawan balik itu mungkin tidak terlalu besar kekuatannya, sehingga bakal mudah untuk dikalahkan. Tapi kalau misalnya ada peraturan, misalnya ada peraturan tingginya segini, beratnya segini, maka diadu juga dengan kekuatan yang hampir serupa gitu, supaya adil gitu kan. Nah itu ya peraturan yang bagus, yang nggak asal serang, nggak asal pukul, tapi benar-benar diselaraskan sesuai dengan kategorinya. Itu yang misalnya kecil lawan yang kecil, yang besar lawan yang besar juga, ya benar-benar adil gitu ya. Jadi benar terbentuk sportivitas yang bagus juga di tinju ini. Semuanya dipakai ini. Kira-kira berapa kali berapa? Berapa ya ini ya? Luasnya kemarin kita untuk panggung sih, untuk panggungnya 12 kali 10. Dan kita 12 kali parkirnya 10, itu ya. 2 meter dari panggung kita lah. Bersama Jaman, kami berhasil menemui salah satu pemenang tinju. Tangguh, siswa SMP berusia 15 tahun ini mengaku ia mengikuti acara tinju tersebut untuk melawan rasa tidak percaya dirinya. Tangguh ingin mengembangkan dirinya dengan belajar tinju. Sesuatu yang bermanfaat kan. Pas merasakan ikut tinju tuh kayak senang banget, soalnya kayak menang gitu kan, apalagi ada perasaan senangnya. Kali menang KO. Jadi kayak awal rasa gugup tuh semuanya hilang setelah menang. Hikmahnya bisa kayak mengembangkan diri, terus mencari prestasi dari jalur olahraga, terus banyak lagi kayak bisa menjauhkan diri dari hal-hal negatif. Ya, jadi kayak bentuk pelampiasan gitu, tapi pelampiasannya yang positif gitu. Ketika pelampiasan yang positif, maka hasilnya juga positif. Yang awalnya jadi takut-takut, kurang percaya diri, tapi setelah tampil ya di depan banyak orang dan memenangkan pertarungan, itu perasaannya sangat luar biasa sekali. Dan bagi para pemuda ini pasti sangat terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Jadi kan itu tuh menjadi sesuatu yang positif. Apalagi kalau misalnya dikasih hadiah. Wah, kalau misalnya udah menang gitu, dapat hadiah, apalagi orang makin semangat. Itu orang yang tanpa hadiah pun mereka akan tampil, tapi kasih hadiah mungkin akan lebih semangat lagi gitu, makin orang yang tertarik untuk melakukannya ya. Jadi itu sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif diubah ke sesuatu yang positif ya, diubah ya, diarahkan ke arah yang lebih baik. Masuk remaja yang enggan terlibat dalam aksi tawuran. Dengan ikut tinju, ia dapat menyalurkan energinya. Tangguh bilang, tawuran hanya membuang waktu sia-sia. Ia tidak ingin mencelakai diri sendiri dan orang lain. Ya daripada mati sial kan, mati konyol. Mati konyol. Boxing aja lah. Dapat medali, dapat sertifikat kan, penghargaan. Ya dapat ikut tawuran kan, apa cuma kayak ribut-ribut rame-ramean. Gak laki dong. Karena nggak inilah, kayak takutnya mati konyol ya kan. Terus itu nggak seru, kayak masa ramean sih ribut dengan satu persatu. Tuh yang nggak jantan gitu. Kalau misalnya satu orang dikeroyok banyak orang, itu kan kayak gitu, kasihan yang dikeroyoknya gitu. Satu orang lawan 5 gitu, dan satu orang ini nggak mungkin bisa ngelawan karena kan bakal dipukulin banyak orang. Tapi kalau misalnya ini benar-benar 1 lawan 1 gitu kan, benar-benar kesatria, benar-benar jantan gitu, 1 lawan 1, berat badannya mungkin juga kurang lebihnya sama. Jadi kekuatan yang kurang lebih sama bisa memenangkan pertarungan, berarti kan bisa membuktikan, wah saya lebih hebat nih, mungkin dengan tekniknya, dengan latihannya, itu bisa membuat orang ini menjadi menang. Itu jadi benar-benar ada usahanya gitu. Nah ketika menang, wah itu rasa senangnya pasti sangat luar biasa sekali bagi para pemuda yang ikut serta dalam pertandingan seperti ini ya, gitu ya. Dilakukan untuk meredam tawuran remaja atau pelajar. Kegiatan olahraga seperti tinju bisa jadi salah satu solusi yang mudah diterima para remaja. Banyak pihak berharap kegiatan semacam boxing show dapat meredam tawuran remaja. Harus viralkan hal seperti ini. Yang di penjara tersebut, menurut data kami bahwa untuk tawuran di sekitar lokasi itu sudah tidak ada laporan masuk. Kalau di tempat lain masih ada satu dua, bisa diredam. Untuk di wilayah tersebut tidak ada. Jadi kami masih menilai apakah ini adalah efek dari event tersebut sehingga masyarakat atau pemuda di sana mungkin tersalurkan energinya untuk olahraga gitu kan. Nah, harapan kami sih positif begitu. Upaya mencegah tawuran tak bisa hanya dilakukan dengan cara diskusi atau seminar-seminar dalam ruangan, tapi harus ada cara lain yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan tinju, sebagai wadah mengekspresikan jati diri remaja.
Ya, jadi benar-benar bisa dialihkan tuh ya dari hal yang negatif kayak tawuran gitu, entah itu tawuran antar warga, antar pelajar, itu dialihkan ke hal yang positif seperti tanding tinju ini. Jadi benar-benar pelampiasan tuh, tapi pelampiasannya di ranah yang positif gitu. Nah, kalau udah positif kan jadinya berprestasi, misal dikasih hadiah gitu, dikasih sertifikat gitu. Dan nggak cuma itu kan, jadi tontonan juga gitu, jadi hiburan juga buat masyarakat. Jadi benar-benar dampaknya tuh amplifikasi sangat banyak sekali. Orangnya jadi menghindari tawuran, terus jadi lebih semangat dalam berprestasi gitu, dan orang-orang yang ada sekitar juga jadi terinspirasi untuk tadi ikut dalam tanding tinju tadi gitu kan, karena dilihatin banyak orang, diakui oleh banyak orang gitu. Nah, itu menjadi semangat juga untuk acara seperti ini terus berlangsung. Ya, semoga acara seperti ini tuh bisa diterapkan di berbagai daerah ya. Jadi kayak yang mungkin secara akademik kurang mampu gitu ya, itu bisa diarahkan ke yang fisik seperti ini gitu ya, yang benar-benar kayak olahraga ataupun atlet, supaya tadi tenaganya yang harusnya itu nganggur gitu ya, itu diarahkan ke hal yang positif, bukan untuk tawuran tapi untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu yang harapan kedepannya atau yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin yang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.